Gila sih ini mirip Porsche kan. Om, selamat datang di channel Gaya Otomotif. Kita kali ini ada di depan GWM. Kita mau lihat Aura 3 produk dari GWM, bentuknya hatchback tapi dia elektrik. Tuh lihat tuh, ini udah rame banget. Semua pada penasaran karena harganya bisa dibilang, kalau kita lihat harganya doang lumayan mahal. 379 artinya 400 juta kurang 20 jutaan. Tapi kalau kita lihat dari keunggulannya, nah ini kita mau lihat makanya worth it apa enggak. So jangan lupa follow Instagram kita di gaya.auto dan portal kita di gayaotomotif.com. Sebelumnya bumper dulu. Oke Om, nah ini bentuk tampaknya kalau kalian lihat dari samping agak nyerong dikit ya dari depannya. Gua suka banget sama lampu depannya kayak Porsche. Asik ya lampu depannya ya. Lampu depannya itu cakep banget. Dan kalau kita lihat dari depannya clean sih, nggak terlalu gimana-gimana. Dan dia ada tonjolan sedikit di kap mesin tuh. Ini mungkin buat aerodinamis ya, buat aerodinamis. Sorry main rame. Nah, ini dia cuma ada lambangnya doang. Udah sama kamera depan. Gila sih ini mirip Porsche kan. Asik. So dia two-tone. Ini ada yang warna gua nggak tahu nih biru apa, sama putih atas ya. Nah kalau kita lihat dari samping nih, dia udah ada 360 di spionnya dan ya bentuknya hatchback sebenarnya. Dan kalau dilihat dari samping nih tetap keren kalau menurut gue. Bodinya agak mengembung di bagian pintunya dan nah ini juga mengembung nih. Lucu banget nih. Ya tutonnya juga asik. Terus ya untuk panel untuk pilar B-nya kecil. Namanya buat hatchback ya. Oke Om, nah ini gue mau kasih tahu dulu untuk ukuran bannya itu ada di ring 18 dan ukuran bannya cukup gede loh, 215 50 ring 18, jadi 50 dia cukup gede, cukup lebar untuk ukuran mobil hatchback ya. Dan lu dapat bannya Continental, Continental guys. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini bagian belakangnya cukup unik karena ya kaca belakangnya cukup kecil ya kalau kalian lihat ya. Dan udah ada diamond stop lamp sekaligus lampu belakang utama sih. Kayaknya kalau di belakang ini banyak kan reflektor sama lampu sen gitu. Belakangnya gendut guys. Setelah kita buka ini dia bagasinya men. Ya clean aja. Dan ini di harganya sebenarnya kalau normalnya di 379, bagasinya cukup gede. Dan oh ya, kita buka dulu ini. Jadi dia ada partisi ya. Dan partisinya ini nggak bisa ngikut ini ya. Jadi kalau kalian mau pakai buka aja. Dia lebih gede. Sini ya. Nah ini dia bisa sebenarnya bisa dibilang rata lantai, cuma ada undakan dikit. Gitu. Sayangnya dia nggak dibikin terlalu pintar buat pengaturan jok supaya rata lantai. Kita masuk ke jok kedua yuk. Oke Om, kita masuk ke baris keduanya nih. Kalian bisa lihat ya, ini gue suka sih sama warnanya karena warnanya apa ya, ini putih tapi kayak krem putih sih, putih plastik ya dengan campuran bahan suede. Asik sih. Dan ini soft touch semua door trimnya kecuali bagian plastiknya ya. Tapi bagian yang tercover sama bahan itu semuanya soft touch. Terus yuk kita coba masuk. Nah guys, gue masuk di dalamnya. Ini nggak ada ambient light ya. Udah, ini memang lampu tambahan aja. Jadi jangan berharap ada ambient light. Dan ya, posisi duduknya cukup enak. Cuma agak kecil sofanya.
jadi pahanya tidak tersangga dengan baik. Cuma karena joknya empuk sekali dan bahannya antara kulit campur soet, jadi enak sih gitu. Udah gitu aja sih. Kalau bagian belakang nggak bisa terlalu gimana-gimana, dan dia ada panoramik, jadi cukup lega. Ya kalau kayaknya di mobil Jepang, kalau untuk mobil Jepang di harga segini, ini kayaknya belum ada motor listrik, belum ada panoramik. Jadi memang Cina gila, men. Kita masuk ke bagian depannya ya. Ini sih bagian depannya. Ya, gue cukup seneng sama campuran bahannya sih. Warnanya gue suka, hijau. Ya, jadi bahannya dia percampuran antara kulit sama soet. Cuma gue nggak bisa tahu kulitnya asli apa enggak. Kelihatannya sih asli karena jahitannya asli. Kita coba masuk ya. Nah, dia untuk kunci pintu ada di sini nih, men. Dan pencetannya sangat terasa mahal. Ini juga tuh. Jadi bukan plastik murah ya, men. Ini tuh oke lah. Lalu kita lihat ke dalam. Posisi duduknya cukup enak. Sudah elektrik. Udah elektrik ya, men. Tapi belum bisa. Oh, bisa buat adjustment. Bisa buat adjuster. Oke lah. Nah, ini setirnya lucu, men. Setirnya two spoke. Kayaknya mobil zaman sekarang jarang setir two spoke. Malah rata-rata udah pindah ke four spoke seperti Hyundai gitu ya. Nah, ini masih two spoke, lucu banget. Dan ya, gue suka sih campuran warnanya ya. Gue nggak tahu di warna yang lain akan mendapatkan interior seperti ini apa enggak gitu. Gue nggak tahu ya. Ya, ini kalau untuk display dashboard, display odometer dan head unit sama seperti mobil listrik pada umumnya, jadi satu gitu. Ya udah, setir bisa dinaik turunin, tapi nggak bisa teleskopik. Nah, ini yang lucu, men. Pencetan buat AC, buat pengaturan AC lah. Ini vintage banget dan dikrumin, guys. Untuk AC on off, ini semuanya di sini. Dia tidak ada toast per selling, semua cuma ada RND sama seperti mobil listrik pada umumnya. Ada tombol untuk rem tangan, ada tombol. Udah gitu aja. Untuk penyimpanan nggak ada yang gimana, nggak ada yang spesial. Dan gue nggak bisa lihat head unit ya karena mati. Cuma so far ini sampai ke dashboard soft touch. Gila, soft touch, guys. Gila ya. Gitu, udah. Jadi ini ADAS-nya katanya udah level 2. Udah ada 15 ADAS. Udah gitu aja. Oh, ada pengaturan lampu. Gue seneng banget sama lampu depannya, man. So, oke, guys, kita dilihat-lihat tadi Ora 3. Gila, gue di sini kayak SP kayaknya. So, kesimpulan gue adalah ya, ini mobil asik sih. Kalau gue lihat desain lampu depannya, kap mesinnya, terus siluet dari samping, itu semuanya enak banget dilihat. Terus plus panoramic sunroof-nya itu enak dilihatnya. Dapat ban Continental, lalu apa lagi? Gue suka banget sama interiornya sih. Interiornya itu berasanya homey gitu. Dan tombol-tombol AC-nya itu gue suka, itu vintage banget. Apalagi ya? Gue nggak tahu ya. Gue berasanya setir two spoke-nya itu matching sih sama desain luarnya. Jadi ya segitulah. Kesimpulan gue sebenarnya gue suka. Tapi kalau untuk harga, ya cukup oke sih sebenarnya. Karena lu dapat motor listrik yang bisa sampai 410 km ralat kalau salah, dan punya torsi cukup besar, dan mobil ini cukup berat loh. Kita lihat dari bodinya semua panelnya berat. Jadi mobil ini beratnya sekitar 1,6 ton, tapi 0 ke 100 itu masih bisa di bawah 10 detik. Kalau nggak salah tadi gue lihat sekitar 8 detikan. Bannya Continental. Udah, gue suka semua ya. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan ikutin terus kita di Gias. Ya, ini gue lagi mau mikir. Ingat, gaya itu pilihan, mobil itu keharusan. Gaya otomotif.